Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, Syailillah, Wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهذه الغني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia hidayat, taufik, inayah dan riayah kepada kita semua hingga bersama kita bisa kembali mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah dan kitab Bidayatul Hidayah dalam program mingguan kerjasama Majelis Al-Muwasalah Pusat dengan Majelis Al-Muwasalah Wilayah Jember. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita istiqamah dalam kajian ini dan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkannya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Wahakadha. Al-ilmu yazku bil a'mal, dia bilang. Al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabah wa illa irtahal. Wahakadha ikhwan, insyaAllah langsung kita mulai dalam kajian pertama kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana dalam tema ini kita masih membahas masalah zakat, dan tepatnya insyaAllah kita akan bahas masalah zakat at-tijarah insyaAllah. Fa tafadhal ahlan wa sahlan. Silahkan ya al-akh Al-Qari yaqra. Nah, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وواجب الحبوب والثمار. Sebelumnya baca yang sebelumnya dulu, wajibun naqdain. وواجب النقدين والتجارة ربع العشر. طيب بسم الله. وواجب خلاص يكفي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Setelah beliau mulai bab zakat dengan menyebutkan zakat mal taban ya, dengan menyebutkan 6 mal, 6 harta yang diwajibkan zakat di situ. Yang mana adalah an-na'am dan naqdan dan tijarah, rikaz, ma'din dan mu'asyarat. Kemudian dibahas beberapa syarat, di antaranya al-haul. Persyaratan haul ada di zakat an-na'am, hewan ternak, dan juga ada di zakat an-nubud, uang atau emas atau perak, buat tijarah dan juga perniagaan. 3 perkara itu disyaratkan harus melewati setahun. Wa ishtaratu fi hadhihi al-anwa' an-nisab aidan. Semua yang 6-6-nya itu disyaratkan harus sampai nisab. Teman. Hanya saja berbeda-beda nisabnya ya, ikhwan. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Yang pernah kita bahas dalam 2 pertemuan yang lalu adalah zakat hewan ternak, berapa nisabnya dan berapa kadar zakatnya. Kemudian di pertemuan yang lalu kita bahas zakat an-naqdain, emas atau perak. Berapa kadar nisabnya dan berapa kadar zakatnya. Insyaallah hari ini kita akan bahas zakat at-tijarah. Oke. Zakat at-tijarah ini ikhwan sangatlah penting dan ini sangatlah banyak terjadi zakat tijarah ini. Setelah zakat tijarah kita akan membahas masalah zakat ar-rikaz dan ma'din. Ini rikaz dan ma'din sangatlah jarang ala kulli hal. Setelah itu insyaallah kita akan mengakhiri dengan zakat al-hubub wa thimar. Setelah itu baru maksudnya akan membahas zakat fitrah, zakatul fitr. Oke. Beliau berkata di sini wa ishtaratu fi hadhil anwa'i an-nisab aidan, dan disyaratkan di 6 perkara itu disyaratkan apa? An-nisab juga.
Kemudian beliau menjelaskan kadar wajibnya. Wajibun naqdain, kewajiban untuk zakat naqdain, emas perak, buat tijarah, dan juga perniagaan adalah rubu'ul usyur, seperempat dari 1/10, 2,5 dari 100. Perihal naqdain ini sebenarnya juga sama dengan perihal ma'din. Ma'din juga barang tambang bila mana emas perak itu dizakati juga sama rubu'ul usyur, 2,5 dari 100. Kita akan detail di sini ikhwan pembahasan masalah zakat tijarah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pengertian daripada zakat tijarah, mereka berkata, definisi daripada tijarah adalah taglibul mal li gharadir ribih. Kita memutarkan harta dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Tamam. Nah, di sini sebelum kita mulai untuk membahas persyaratan, karena di sini banyak persyaratan zakat tijarah itu. Tijarah itu dengan pola apapun, ya. Tijarah perniagaan, buka toko, ya, termasuk perniagaan. Dagang online juga masuk perniagaan. Bahkan jual beli rumah masuk perniagaan. Apapun, bila mana engkau mempunyai harta dan engkau jualkan harta itu dengan niat mendapatkan keuntungan, itu namanya tijarah. Bahkan ada zakatnya bila mana memenuhi syarat-syaratnya. Pertama yang harus diketahui, ikhwan, zakat tijarah itu adanya setahun sekali. Ini poin pertama. Jadi tiap tahun kita wajib mengeluarkan zakat untuk perniagaan itu. Itu pertama. Yang kedua, harus sampai nisab. Ada kadarnya. Tidak semua perniagaan harus dizakati. Tawaan. Kalau seandainya perniagaan itu hasilnya tidak sampai nisab, maka nggak wajib zakat. Nah, nisab di sini batasan yang mana di situ diwajibkan zakat di zakat perniagaan persis seperti zakat an-naqdain yang kemarin kita bahas, emas dan perak. Kalau emas berapa gram? 84 gram. Kalau perak 588 gram. Wahakala. Dinar dan dirham. Artinya, kalau seandainya kita buka perniagaan, contohnya kita buka di bulan Muharram, 1 Muharram kita buka toko, mulai perniagaan jual beli, naik turun, kata hitungnya dan patokannya kapan? Ketika 1 Muharram lagi tahun depan. Nah, ketika 1 Muharram tahun depan, kita hitung semua yang ada di toko ini yang diniatkan untuk diniagakan. Lain halnya kalau harta yang kita bawa ke rumah untuk makan nafkah, itu sudah terputus perihal hitungannya. Jadi barang-barang yang ataupun duit yang dilaci yang masih dalam proses perniagaan, yang mau diputarkan lagi, itu yang harus kita hitung semuanya. Ya, modalnya, keuntungannya, barang-barangnya dihitung semuanya dengan harga standar di saat itu. Bila mana semua total dari kita yang miliki, dari apa yang kita miliki itu bisa untuk membeli emas 84 perak, atau bisa untuk membeli emas 84 gram, atau bisa membeli perak dengan 588 gram. Nah, berarti disitulah wajib zakat. Gitu. Berarti sampai nisab. Haulnya ada setahun dan juga nisab sampai kadar untuk wajib dizakati. Lain hal kalau seandainya kita mulai di 1 Muharram, naik perniagaan itu turun, naik lagi, turun lagi, sampai di 1 Muharram, karena di sini patokannya dengan waktu yang dimana kita mulai di situ perniagaan itu, dengan bulan Hijriyah awal. Tapi waktu kita di 1 Muharram itu, kita hitung semua yang ada di toko ini, dan kebetulan waktu itu lagi turun, contohnya. Semua yang ada kita hitung berapa ini harganya, yang dilaci juga yang masih dalam proses untuk perniagaan, itu nggak bisa dan nggak nyampe untuk dibelikan emas 84 gram ataupun perak 588 gram. Nah, berarti apa namanya? Berarti ini belum sampai nisab. Belum sampai nisab. Jadi gimana? Berarti tahun ini nggak ada zakat. Walaupun sempat dalam pertengahan tahun itu, masya Allah tinggi nilai perniagaannya, banyak dia punya keuntungan. Tapi yang menjadi patokan adalah ketika hari di situ haul, hari lipatan setahun itu yang menjadi patokan. Jadi tahun ini nggak zakat, ya nggak zakat. Dari kapan zakatnya? Lihat tahun depan. Lihat 1 Muharram tahun depan. Sampai ke nisab. Begitu ya ikhwan.
1 Muharram tahun ini nggak ada zakat. Kemudian sebulan 2 bulan lagi, masya Allah naik lagi perniagaan. Harus wajib zakat kan? Enggak. Patokannya adalah tiap hari di situ, yang mana itu adalah lingkaran atau putaran haul, putaran setahun dari masa engkau membuka toko itu. Kalau engkau buka toko berarti patokannya 1 Muharram, berarti kalau misalnya engkau buka toko 1 Muharram berarti patokannya tiap 1 Muharram. Lihat di 1 Muharram itu apakah wajib zakat, apakah sampai nisab atau tidak. Nah, itulah menjadi patokannya. Dan kita tidak peduli dengan naik atau turunnya perniagaan itu di pertengahan haul, karena yang menjadi patokan di sini adalah akhir haul saja, akhir tahun saja. Yang terjadi di pertengahan tahun tidak mempengaruhi. Ala kulli hal. Itu 2 poin utama ya ikhwan di zakat at-tijarah. Baik. Di sini zakat tijarah itu banyak persyaratannya. Di antaranya di antara yang disyaratkan di zakat tijarah, perkara yang dijual belikan adalah badai'. Arti badai' adalah bukan emas dan bukan perak. Kalau seandainya orang berniaga dalam emas dan perak, maka jumhur fuqaha, kebanyakan fuqaha berkata di sini berarti nggak ada zakatnya. Karena memang emas perak itu sudah ada zakat lain, karena zakatnya zakat naqdain. Ini kata ulama di masa lalu, karena dibilang orang jarang kok memperjualbelikan emas dan perak. Tapi kalau sekarang, sangat jelas. Kalau sekarang bagi mereka yang berpendapat bahwasanya uang itu pun masuk dalam kategori naqdain, berarti kayak money changer masuk juga dalam kategori zakat tijarah. Wah, kata imma naqul annahu badai', itu bukanlah emas perak, berarti badai', berarti ada zakatnya, ataupun itu adalah disamakan dengan emas perak, tapi melihat sekarang banyaknya orang berniaga dalam perihal dinar dan dirham itu, berniaga dalam mata uang artinya. Jadi diwajibkan zakat pula, zakat juga ala sayarifah kalau bahasa fikihnya. Orang yang berniaga dalam money changer. Sebagian kitab fikih menjelaskan tidak wajib zakat atas mereka sayarifah. Ala kulli hal, tergantung pada zaman, karena mereka mengkaitkan itu pada zaman itu tidak ada yang berminat dalam zakat perniagaan mata uang. Tapi kalau sekarang masya Allah banyak. Ala kulli hal. Ini syarat pertama. Syarat kedua, niat tijarah. Ketika orang membeli modal, membeli barang contohnya, dia punya modal dan dia beli barang itu, dia harus berniat untuk berniat untuk apa? Untuk berniaga. Jadi ada ada barang yang dia beli. Ketika dia beli barang itu memang dia niat untuk dijualkan lagi demi mendapatkan keuntungan. Nah, itu namanya niat tijarah. Ya. Lain halnya kalau seandainya itu barang punya dia di rumah. Barang itu punya dia di rumah. Ketika dia membeli barang itu nggak ada niat untuk dia putarkan. Nggak, ini barang buat menjadi pajangan di rumah. Contohnya gitu. Ini beli buku buat dibaca contohnya. Beli sejadah buat dipakai. Sudah dipakai contohnya, ataupun belum dia pakai. Contohnya berubah niatnya, wah jual aja deh. Daripada dipakai jual aja. Lumayan nih dapat untung contohnya. Dia jual contohnya. Apakah dengan itu mulai ada zakatnya di situ? Oh enggak, barang yang dijual seperti itu dengan pola seperti itu enggak ada zakatnya, karena ketika dia memiliki barang itu, dia tidak berniat untuk memutarkannya. Nah, makanya di sini ada syarat niyatut tijarah, harus berniat untuk berniaga ketika dia membeli barang itu. Baru. Nah, berarti ketika dia buka toko contohnya pada 1 Muharram, dia beli barang-barang kan untuk diisi toko itu dengan itu. Nah, barang-barang yang dibeli, ketika dibeli niat apa? Iya, aku niat beli barang-barang ini untuk aku jualkan lagi. Nah, itu namanya niyatut tijarah. Dengan itulah akan mulai 1 Muharram tadi yang kita contohkan. Tahun mulainya zakat di situ. Tiap lipatan tahun itulah akan diwajibkan zakat. Tiap lipatan hari itu dalam setahun. Niyatut tijarah. Juga iktiran niyah bi tamaluk yang tadi contohnya, tamaluk bi muawadhah, dan juga kepemilikan barang itu, kita miliki barang-barang yang kita mau niagakan, kita memang jual, kita memang beli barang itu untuk diniagakan. Lain halnya kalau kita mendapatkan barang itu bukan karena pembelian, kita dapatkan barang itu hadiah dari orang lain contohnya, atau kita dapat barang itu warisan dari orang tua contohnya. Walaupun dia berniat, ketika dia mendapatkan warisan itu, ketika dia mendapatkan hadiah itu, dia langsung niat ini mau dijual, mau diputarkan. Ini berarti nggak ada, belum mulai zakat tijarahnya. Kenapa? Karena ketika waktu dia memiliki barang yang mau dijual itu, pola kepemilikannya bukan dengan jual beli. Pola kepemilikannya dengan warisan kah, ataupun hibah kah, ataupun sedekah kah, ini belum bisa dikategorikan mulai niat tijarah, mulai masa tijarah di situ. Ketika dia menjualnya,
ya, dengan barang lain atau menjualnya, kemudian dia yang hasil jualan itu dia mau jualkan lagi, nah baru di situ mulai zakat tijarah. Wah, nah, ada namanya di masalah ini namanya an-nudud, dan tapi jarang sekali terjadi di sini, ikhwan, masalah nudud. Baik. Juga di sini disyaratkan, nah, disyaratkan dalam setahun itu, ketika dia mulai zakat tijarah setahun, kan, mulai dari 1 Muharram sampai 1 Muharram lagi. Di masa tengah-tengah ini dia tidak berniat untuk memutuskan perniagaannya, gitu. Maksudnya gimana? Contohnya di pertengahan tahun dia putus asa, ya sudah, nggak usah nih, batal jual beli. Ini hasilnya nih mau kelarin semua, udah sebagian mau taruh rumah, sebagian sudah mau kasih orang, sebagian udah jualin, dan nggak niat diputarkan lagi. Nah, ketika ada niat seperti itu, maka terputuslah haul tijarah itu, maka terputuslah tahun perniagaan, berhenti, gitu. Kalau seandainya dia mau berniaga lagi, maka dia niat baru lagi dan dimulai haulnya dari masa niat barunya itu. Artinya bila mana ada orang memutuskan niat perniagaannya, maka putus pula haulnya itu. Yang dicatatkan di zakat tijarah tadi kita bahas adalah juga haul, kan harus lewat setahun, dan setahun ini tidak boleh dia berniat untuk memutuskan tijarahnya. Kalau seandainya dia berniat untuk memutuskan tijarahnya, maka terputus pula haulnya itu, otomatis tidak zakat. Ketika dia mau memulai tijarah lagi, memulai berniaga lagi, dia harus memulai dengan niat-niat baru. Ala kulli hal. Nah itu ya ikhwan, perihal daripada zakat tijarah secara sangat-sangat ringkas. Ketika di akhir haul itu, apa yang wajib kita lakukan? Oke, lewat setahun dan memenuhi syarat-syarat semua, tamam. Memenuhi syarat semua, kita hitung sekarang. Ada berapa keuntungan, ada berapa laba, berapa semuanya, duit di laci juga hutang-hutang yang sama orang lain juga wajib dihitung. Semuanya dihitung, sampai nisab enggak ini namanya. Kalau seandainya sampai nisab baru ada zakat. Kalau nggak ada nisab berarti nggak ada zakat. Sampai nisab, sekiranya bisa dibelikan emas 84 gram gitu, atau perak 588 gram. Oh bisa banget, ini bisa 5 kali lipat bahkan. Contohnya semua yang dihitung di tokonya itu 100 juta contohnya, jelas banget. Sudah sampai nisab. Nah sekarang zakat kan, bagaimana cara menzakati? Yang kita zakati adalah bukannya barang yang kita kebagikan ke fugoro. Orang berniaga baju, dikasih baju ke fugoro. Bukan. Zakat tijarah itu, dalam mazhab Syafi'iyah, yang wajib kita keluarkan adalah duit. Nagdain, emas atau perak, ya duit. Berapa kadarnya? Sama kayak zakat nagdain, 2,5 dari 100. Rubu'ul usyur. 1/4 dari 1/10. Kalau seandainya itu hasil dari perniagaan selama setahun itu, di 1 Muharram adalah 100 juta, berarti 100 dibagi 10 berapa? Ya 10 bagi 4 berapa? 2,5, berarti zakatnya adalah 2,5 juta. Dan dari 100 juta hanya diambil 2,5 juta. Gitu ya, Pak. Itulah yang wajib kita keluarkan untuk zakat at-tijarah. Nah, insya Allah ini adalah pembahasan ringkas dalam zakat tijarah. Banyak lagi pembahasan yang berkaitan dengan zakat tijarah, insya Allah kita bisa bahas nanti dalam kitab yang lebih tinggi, insya Allah. Ya khair, insya Allah. Jazakumullah khair, ikhwan. Beralih ke kitab Bidayatul Hidayah. Tafadhal, Akh Al-Gari Iqra. Kitab Bidayatul Hidayah, yang di sini pembahasan kita masih dalam perihal cara menjawab azan. Cara menjawab azan. Bismillah, tafadhal. Iqra min qawli fa idza qala al-muadzin Allahu akbar. Di sini. Bismillah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمكم الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قال المؤذن الله أكبر فقل مثل ذلك وكذلك في كل كلمة. فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقل فيهما لا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم فإذا قال الصلاة خير من النوم فقل صدقت وبررت فإذا سمعت الإقامة فقل مثل ما يقول إلا في قوله قد قامت الصلاة فقل أقامها الله وأدمها ما دامت السماوات والأرض Bismillah. فإذا Khalas, yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Sayyidul Imam Muhammad Al-Ghazali membahas masalah cara kita menjawab adzan. Nah, kan ceritanya masih di surat subuh ini setelah kita membaca doa al-fajr dan jangan lupa juga untuk qabliyah. Di sini beliau, kalau seandainya engkau mendengar adzan, maka putuskanlah semua wiridmu, semua tilawahmu dan fokuslah untuk menjawab adzan. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Beliau berkata, "Fa'idza qala al-mu'adzin bila mana mu'adzin menyerukan Allahu Akbar, faqul mithla dzalik," maka katakanlah seperti itu, Allahu Akbar juga. Wa kadzalika fi kulli kalimat, dan begitu juga tiap-tiap kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah juga asyhadu illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga sama asyhadu anna Rasulullah. Kecuali di hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Fa idza qala hayya 'alas shalah, bila mana dia menyerukan hayya 'alas shalah ataupun hayya 'alal falah, maka jawabnya adalah, maka katakanlah dalam keduanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Adapun di salat subuh, fa idza qala as-salatu khairun minan naum, bila mana muadzin menyerukan as-salatu khairun minan naum, maka jawabnya adalah sadaqta wa barirta. Sebagian riwayat menambahkan wa ana ala dzalika minasyahidin. Begitu pula perihal iqamah, perihal qomat. Qomat pun disunahkan dijawab ya ikhwan, bukan hanya adzan yang dijawab. Qomat pun dijawab persis sama kayak adzan tadi. Fa'idha sami'tal iqamah, bila mana engkau mendengar iqamah, faqul misla ma yaqul, katakanlah seperti apa yang diserukan oleh orang yang berqomat itu, illa fi qouli, kecuali dalam seruannya qad qamatis shalah. Maka jawabnya adalah aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Oke. Setelah itu beliau akan mendatangkan doa setelah adzan. Perihal adzan ikhwan adalah perihal yang sangatlah agung. Seorang akan diukur kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti ketika dia menyaksikan Allah taala. Dengan apa akan diukur kedekatannya itu? Diukur dengan bagaimana konsentrasinya ketika dia menjawab azan. Makin dia fokus, makin dekat dia kepada Allah taala di akhirat nanti. Pertama-tama ketika kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, katakanlah azza wa jalla, Allah gitu. Marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salati ahlan. Kita munculkan dan nampakkan kegirangan kita, kebahagiaan kita ketika kita mendengarkan adzan. Ahlan wa sahlan begitu. Marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salati ahlan. Itu pertama ya ikhwan. Alhamdulillah. Yang pertama, katakanlah azza wa jalla, Allahu Akbar, azza wa jalla, baru jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dengarkan dengan mata hati, dengan telinga hatimu, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ketika muadzin menyerukan asyhadu an la ilaha illallah, jawab juga dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, dengan meresapi artinya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan di sini dianjurkan kita mengusap wajah kita dengan membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mengusap wajah. Dikatakan dalam suatu atsar, barang siapa yang mengusap wajahnya dengan membaca itu, maka akan diampuni dosa-dosanya sebanyak helai rambut yang ada di wajahnya, di mukanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, katakan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan juga disarankan kita mencium kuku dari ibu jari. Juga sambil mengusap di telinga kita, sambil membaca marhaban bihabibi wa sayyidi wa qurrata aini ya Rasulullah. Wahakala dalam beberapa riwayat. Ala kulli hal, itu banyak riwayat yang menyuruhkan seperti, walaupun semuanya adalah riwayat yang dhaif. Yang sebagian muhaddisin, Ahmad Ridha Khan, berusaha untuk menjadikan itu riwayat hasan, tapi memang dari segi ahli sina'ah, ahli mustalahnya itu adalah hadits yang dhaif, yang bisa diamalkan. Barang siapa yang dalam hadits itu, barang siapa yang istiqamah berbuat seperti itu, insya Allah akan dijaga daripada ramad, daripada sakit mata, dan itu mujarrab, subhanallah. Yang senantiasa menjadikan wiritannya seperti itu, ketika dia mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia jawab dulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia cium ibhamnya, kuku daripada ibu jarinya, dan diusapkan di matanya,
seraya berkata, seraya membaca marhaban bi habib wa sayyid Bogortain ya Rasulullah, insyaallah akan aman daripada sakit mata. Oke. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Juga disunnahkan untuk menjawabnya seperti itu, hayya 'alas shalah, hayya, kemudian baru la haula wala quwwata illa billah. Walaupun ada khilafnya di situ, apakah kita disunnahkan menyerukan seperti itu dulu, hayya 'alas shalah dulu atau hayya 'alal falah. Tapi ala kulli baca hayya 'alas shalah dan la haula wala quwwata illa billah. Dan juga di sini kita berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Gitu doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jika hayya 'alal falah juga sama, hayya 'alal falah, kemudian la haula wala quwwata illa billah, dan berdoa semoga Allah taala menjadikan kita menjadi orang yang al-muflihin, orang yang senantiasa beruntung. Karena salat adalah keberuntungan. Jadi muadzin itu menyerukan kita untuk salat, untuk mendapatkan al-falah, keberuntungan dunia dan akhirat dengan salat, ikhwan. Dan sebaliknya ketika orang meninggalkan salat adalah suatu kecelakaan di dunia dan di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ditutup dengan Allahu Akbar, dan akhirnya adalah la ilaha illallah. Nah, di qamat pun seperti itu. Sama, asyhadu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah. Ketika di gagamat salamah kita jawab agama Allah wa adamaha ma adamat samawat wal ard wa hakata. Begitu ikhwan, kita menjawab iqamah. Nah, di sini musannif menutup pembahasan ini dengan membahas doa azan. Doa azan doa yang luar biasa. Yang mana di beberapa hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca doa itu ya, yas'alu lil wasilah, yang berdoa kepada Allah memintakan untukku perihal wasilah, maka wajibat syafaat, maka wajib atasnya mendapatkan syafaatku. Doa setelah azan ini yang beliau bahas dalam kitab Bidayatul Hidayah sangatlah ajib. Beliau berkata, fa idza faragta min jawabil muadzin, bila mana engkau telah selesai daripada jawab muadzin, maka katakanlah Allahumma inni as'aluka 'inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari lailika wa igbali naharika an tu'tiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal fadilata wad darajata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya ya Allah, aku memohon kepadamu ketika hudur salatika ini, ketika datangnya waktu salatmu, wa aswati du'atika, dan suara-suara kumandangmu, suara-suara doa kepadamu, suara-suara seruan kepadamu. Adzan adalah seruan kepada Allah Ta'ala. Wa idbari lailika, dan tatkala, ini kan ceritanya subuh nih, tatkala idbar, perginya malammu, gitu. Wa iqbal naharika, dan datangnya siangmu. Kan ceritanya adzan subuh begini, jadi ada tambahan di awal. Kalau adzan maghrib dibalik, wa idbari naharika wa iqbali lailika. Yang tambahan ini biasanya dibacakan ketika adzan subuh dan doa untuk adzan subuh sama adzan maghrib saja, gitu. Nah, yang setelahnya itu umum setiap adzan. Antu tiya Muhammadan, ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah untuk engkau berikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, perihal namanya wasilah, dan al-fadilah, keutamaan, wa darajah ar-rafi'ah, derajat yang tinggi. Oke, derajat yang tinggi, keutamaan, ma'ruf. Wasilah, apa itu wasilah? Ma'ruf, wasilah adalah suatu magam, suatu tingkatan yang hanya untuk satu hamba saja, yang hanya Allah Ta'ala berikan untuk satu hamba saja dalam makhluk-makhluknya. Dan hamba itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memintakan wasilah untukku, bermohon kepada Allah untuk diberikan wasilah itu untukku, kata Nabi SAW, maka wajib syafaati, maka wajib atasnya untuk mendapatkan syafaat. Dan memang wasilah itu punya Rasulullah SAW. Gitu. Wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta, ya Allah bangkitkanlah ia Nabi Muhammad di maqam al-mahmud, di magam yang al-mahmud, yang terpuji, alladzi wa'adta, yang engkau telah janjikan kepadanya, innaka la tukhliful mi'ad, sungguh engkau tidak pernah mengingkari janjimu, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Perihal magam al-mahmud, perihal magam mahmud adalah apa itu magam mahmud? Yang ma'ruf di kalangan ulama adalah magam mahmud adalah syafa'atul uzma, asy-syafa'ah al-uzma, yang pernah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Karena semua makhluk di padang mahsyar khafun min haulil mawqif, syafa'ah al-uzma ini asy-syafa'ah fi tahdiat haul mawqif. Maka maju Nabi SAW, ya kan? Ketika para manusia datang kepada Nabi Adam tidak mampu untuk menjawab nafsi-nafsi, kemudian kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ila akhir sampai Nabi Isa, akhirnya mereka semua datang ke Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW bersabda, analah, akulah orangnya.
ketika itu Nabi SAW sujud dan memuji Allah Ta'ala dengan pujian-pujian yang sangatlah indah yang tidak pernah terilhamkan sebelumnya. Ketika itu Allah Ta'ala meredakan suasana di padang mahsyar itu. Nah, ini namanya syafaat uzma, yang manfaatnya bukan hanya saja bagi orang yang mukmin, tapi semua yang berada di padang mahsyar itu mendapat keberkahan daripada syafaat al-uzma itu adalah namanya al-maqamal al-mahmud. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Mungkin insyaallah sekianlah pelajaran kita pada kali ini dalam mengkaji kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana cara kita menjawab azan. Kalau seandainya kita menjawab azan ya kawan, nggak sempat untuk menjawab semuanya, maka bisa digabungkan di akhir azan dan dijawab dari awal sampai akhirnya, itu bisa kayak gitu juga. Ya, wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik, hidayah dan inayah untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar hari ini. Allahumma ya man wafaqa al-khair wa alaih. Wafiqna Allahumma al-khair wa alaih. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.